1033102. Saya dari kelompok 2, mata kuliah Manajemen Kualitas Air kelas B Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas tanah untuk budidaya di tambak atau di kolam. Kualitas tanah memegang peran penting untuk menentukan baik atau tidaknya lahan untuk budidaya ikan. Tanah yang baik tidak hanya mampu menahan air, tetapi juga harus dapat menyediakan berbagai unsur hara untuk makanan alami ikan budidaya. Kemampuan tanah menyediakan berbagai unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan makanan alami dipengaruhi oleh kesuburan dan komposisi kimiawi tanah. Tujuan dilakukannya manajemen kualitas tanah yaitu untuk mendapatkan tanah dasar kolam atau tambak yang optimum untuk budidaya ikan atau udang. Upaya yang dilakukan untuk manajemen kualitas tanah yaitu dengan cara pengapuran dan pemupukan. Pengapuran adalah upaya untuk menaikkan pH tanah. Pemberian kapur dapat memperbaiki sifat kimia tanah dan mengatasi keasaman tanah. Manfaat dari pengapuran yaitu diantaranya: yang pertama, menormalkan asam-asam bebas dalam air sehingga pH meningkat. Yang kedua, mencegah kemungkinan terjadinya perubahan pH air atau tanah yang mencolok. Yang ketiga, mendukung kegiatan bakteri pengurai bahan organik sehingga garam dan zat hara akan terbebas. Yang keempat, mengendapkan koloid yang melayang-layang dalam air tambak. Pemupukan adalah upaya yang dilakukan untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton. Fungsi utama dari pemupukan yaitu menumbuhkan tanaman dan fitoplankton. Pupuk dapat meningkatkan kadar bahan nutrien zat hara yang diperlukan untuk tumbuhnya plankton serta memperbaiki kualitas air. Pengapuran dan pemupukan sangat erat dan berkaitan karena kedua aspek tersebut dapat meningkatkan produktivitas budidaya ikan atau udang. Alat yang digunakan yaitu akuarium, sekop, dan ember. Akuarium digunakan sebagai wadah tanah, sekop digunakan untuk alat mengambil tanah, dan ember digunakan sebagai wadah sementara tanah sebelum dimasukkan di akuarium. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu tanah, CaCO3 atau kapur pertanian, urea, dan TSP. Tanah digunakan sebagai objek yang diamati. CaCO3 atau kapur pertanian digunakan untuk menaikkan pH tanah. Urea dan TSP digunakan untuk menumbuhkan pakan-pakan alami dalam tanah. Cara kerjanya, yang pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. 2. Balik tanah tersebut dengan menggunakan skop. 3. Jemur selama 3 hingga 5 hari sampai tanah pecah-pecah. 4. Masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1 hingga 2 hari. 5. Keluarkan air tersebut, kemudian keringkan lagi selama kira-kira 1 hingga 2 hari, kemudian ukur pH tanahnya. 6. Berikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton. 7. Keringkan 2 hingga 3 hari, kemudian padatkan. 8. Berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. 9. Tambahkan pupuk urea sebanyak 50 hingga 75 kg dan TSP sebanyak 25 hingga 30 kg, sebarkan merata di seluruh tanah. 10. Lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. 11. Berikan saponin sebanyak 50 kg atau 7 ppm selama 5 hingga 7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mensuci hambatan tanah dasar kolam. 12. Tambahkan air dengan ketinggian 1 hingga 1,2 meter. Sekian penjelasan saya mengenai pengapuran dan pemupukan tanah kolam atau tambak untuk budidaya ikan atau udang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.